Kita butuh seorang konglomerat, ya. Semua kita butuhkan. Karena terasa betul bapak-bapak saudara-saudara sekalian, saya suka ngelamun. Ya Allah, saya udah berapa puluh tahun berjuang di At-Taqwa, bangun masjid aja berapa puluh tahun baru jadi. Lewat di Sumarekon 3 tahun udah kayak apa tahu tuh. Muncul hotel, muncul yang memakan biaya miliaran rupiah. Pada Sumarekon itu bapak-bapak saudara-saudara sekalian, modalnya dari mana itu? Dari Haji Ilyas Pak, Pulau Nangka. Haji Ilyas modalnya itu bisa dikembangkan. Akhirnya malah kita ketinggalan. Ini apa maknanya ini? Ada mereka bisa mengembangkan itu karena punya ilmu. Apakah nggak bisa kita begitu? Ajar anak-anak kita ini. Karena Al-Quran sudah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 14 abad yang lalu. Ternyata ulama-ulama terdahulu zaman kemasan Islam dia pahami betul itu. Dia baca apa namanya alam ini, muncul ilmu pengetahuan kedokteran, Ali Ibnu Sina, ilmu ajabar dari Islam, semuanya ternyata ilmu pengetahuan dari Islam, sehingga menjadi negara yang maju zaman itu Islam. Sementara negara-negara Barat masih dalam keadaan primitif karena ilmu. Sayang bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ilmu orang Islam yang begitu maju diboyong ke Eropa, diboyong Pak, diboyong, dikembangkan mereka sekarang yang maju, sementara kita malah kagak mau ngambil ilmu kena anggapannya ilmu orang Barat. Padahal itu ilmu orang Islam. Nah ini saya pengen At-Taqwa, mari kita rebut kembali ilmu itu. Jadi di At-Taqwa semuanya muncul nanti. Ahli agama kayak Pak Kiai, ahli teknolog kayak model Habibie, ya. Qori'nya kayak Muammar, mubaliknya kayak, semuanya harus ada muncul. Ya. Nah tentunya ini sangat diperlukan satu upaya bersama-sama untuk menciptakan satu sistem kurikulum yang mampu mencetak anak-anak kita ini sesuai dengan bakatnya masing-masing nanti. Ya. Itu yang kita kehendaki. Ini yang dikehendaki oleh Nabi begitu. Maka Nabi sebagai juklak, uswatun hasanah sebagai juklak. Artinya Nabi itu mencontohkan apa yang perintah Al-Quran, a'iddu lahum masatun min quwwatin. Disiapkan kekuatan, tidak semata secara kebetulan Pak, ya. Betul-betul dengan satu persiapan, terutama ilmu pengetahuan. Maka jadikanlah ini lembaga kita ini, alhamdulillah sekarang sudah berkembang, sudah dapat bantuan dari pemerintah. At-Taqwa malah belum di pusat, no. Ini udah dapat ini, ya. Sayang nggak punya lahan di sini nih, ya. Sehingga yang harusnya 6 miliar apa 5 miliar, yang keserap hanya 3 miliar atau 6 miliar jadi 4 miliar. Yang 2 miliar lagi terpaksa dibalikin ke sana karena nggak punya lahan. Saya juga sudah minta kepada pemerintah melalui Menteri Agama, Rusunawa 2 putra putri sama tahfiz Al-Quran 1 sampai masjid. Itu. Saya nggak tentuin berapa. Yang penting saya perlu Rusunawa 2 sama tahfiz 1, dan saya siapkan tanahnya untuk putra 11 hektar, langsung ada sertifikatnya komplit, nggak pakai susah-susah. Sertifikatnya satu-satunya yayasan yang mempunyai sertifikat hak milik hanyalah At-Taqwa. Sampai BPN itu kaget, luar biasa At-Taqwa ini katanya. Hanya 3 berarti se-Indonesia ini lembaga yang punya hak milik. Pertama Muhammadiyah, kedua NU, ketiga At-Taqwa. Hak milik Pak. Kalau hak milik itu enak kita. Tapi kalau sertifikat wakaf susah. Pemain ada tanah kita kebetulan terkena gusur, kita menjual nggak bisa Pak. Harus ada izin dulu dengan Menteri Agama, Kementerian Agama. Harus ada izin, dan itu pun nggak boleh jual, harus rislah sifatnya.
dan enggak gampang. Seperti at-taqwa pusat itu hak milik, kapan aja tanah kita termasuk nyata ada penggusuran, bayar, langsung dibayar. Tuh. Nah, jadi saya sampaikan kepada Menteri Agama bahwa tanah kita begitu luas. Untuk putra 11 hektar, putri 7 hektar, silakan bangun. Ya, di mana aja, yang mana mau besok kalau dia berdatang di mana silakan. Ya, tuh. Nah ini bapak-bapak saudara-saudara sekalian, kita berupaya semaksimal menjagalah persatuan dan kesatuan kita untuk membangun masyarakat kita bersama-sama melalui lembaga Yayasan At-Taqwa. Yayasan At-Taqwa milik bapak-bapak sini, bukan milik Pak Kiai Nur Ali, bukan. Ya. Oh no, memang milik dia, tapi sekarang sudah nggak ada beliau. Ya saya sebagai pelanjut, sebagai pembawa amanat, bukan memiliki. Pembawa amanat harus betul-betul kita melangsungkan, melanjutkan, meningkatkan apa yang menjadi wasiat-wasiat beliau. Saya tangkap bapak-bapak saudara-saudara sekalian bahwa yang paling penting pengkaderan ini harus betul-betul berkembang terus. Jadi melalui lembaga-lembaga ini mari kita kaderkan anak kita. Jadikanlah anak-anak kita sesuai dengan bakatnya masing-masing. Insya Allah ini menjadi satu kader Islam. Jadi dua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bakatnya. Mau jadi insinyur, mau doktor, mau kiai, mau balik, apa silakan. Tetapi terkait dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, ilmu agama. Ilmu agama yang mantap. Agamanya mantap, pengetahuannya mantap, insya Allah itu menjadi dasar untuk berjuang dalam rangka menuju mardatillah ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia untuk nanam akhirat. Itu sebenarnya inti daripada Nabi diutus ke bumi ini, untuk supaya kita betul-betul menjadi seorang yang mempunyai kemampuan untuk mengelola alam kita ini sebagai khalifatullah fil ardi. Mana kita kelola alam ini dengan agama akan sampai ke tujuan kita yang hakiki, yaitu mardatillah, masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ya. Dari itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita setiap maulid ini selalu kita ada peningkatan. Alhamdulillah di sini saya lihat meningkat bangunannya, sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah, dan ini sudah ada rusunawa. Ya, masya Allah, luar biasa ini. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada pengurus di sini, di samping terima kasih, maka sangat mohon untuk terus bekerja secara sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan. Ya. Kenapa kiai itu dapat karohmahnya? Karena keikhlasan ini. Ya. Itulah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita doakan para pengurus kita ini, yang mudah-mudahan pengurus kita ini akan bisa mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan kita juga merasa lama-lama ini Pak, kemarin udah orang tua kita sudah meninggal, ternyata bukan dia doang, kita besok meninggal juga. Maka ini tugas kita jangan sampai mandeg ini, harus ada penerus. Itulah perlunya ada pengkaderan. Jangan sampai orang meninggal nanti stagnasi, nggak bisa. Orang boleh mati silakan, tapi terus berjalan. Ini perjuangan saya yang saya sedang mantapkan sistem. Saya besok barangkali udah sistem bagus, rapi, saya mundur, silakan Ustaz Nur, dengan siapa lagi? Sistem keuangannya sudah rapi, semua sudah rapi. Jadi ini yang di jalan itu bukan karena orangnya, tapi emang sistemnya. Kayak Amerika Pak, ganti presiden tetap aja jalan terus, karena sistem bukan karena kekuatan orangnya, tapi sistem. Ya, jadi At-Taqwa begitu, semua yang nanti akan kita kembangkan. Kita kembangkan, saya pengen supaya At-Taqwa kayak Muhammadiyah seluruh Indonesia berkembang terus. Dan ini sudah ada kelihatan Pak, sudah mulai kelihatan ini. Ya. Jadi tiap tahun kita akan buka madrasah terus saja. Tambah baik madrasah, tambah baik masuk. Simpan duitnya, bangun lagi di sono, banyak lagi. Simpan duitnya, bangun lagi terus. Saya kayak Muhammadiyah. Saya yakin At-Taqwa ini termasuk yang secara aliran bisa diterima oleh dua aliran, oleh Muhammadiyah, oleh NU ini diterima.
Karena kita orang yang di tengah-tengah, sama NU dekat, sama Muhammadiyah juga dekat. Karena semuanya bagi kita yang penting Islamnya bagi kita mah. Dan melihat ini apa ini, penting Islam. Selama dia Islam itu saudara kita. Inilah bapak-bapak saudara-saudara sekalian, sebagai satu penutup daripada acara kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita tutup peringatan ini doa mohon Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar pada hari ini senantiasa mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu yang kita dengar mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi, bermanfaat dunia akhirat. Ala hadinya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل مجاهد
من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءات